1. Sejarah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu di Jawa Barat yang beribu kota Pakuan, sekarang menjadi Bogor. Pada masa jayanya, kerajaan yang berdiri pada tahun 923 Masehi ini adalah kerajaan yang kuat, seperti kerajaan legendaris lainnya di Indonesia. Kerajaan Pajajaran ini juga punya sejarah panjang, mulai dari terbentuknya kerajaan ini sampai keruntuhan dan peninggalan yang masih tersisa. Bisa dibilang bahwa kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelumnya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Kawali, dan Kerajaan Sunda. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, sosok yang mendirikan kerajaan Pajajaran tidak lain adalah Sriwijaya Bupati. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Saat itu, kerajaan ini belum resmi disebut Kerajaan Pajajaran. Setelah dipimpin Sriwijaya Bupati, tahta kerajaan ini lantas jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastukancana. Dan pusat kerajaan pun dipindahkan ke Kawali pada tahun 1428. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi periode akhir kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, serta menjadi awal periode kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi, tahta kerajaan ini lantas diteruskan oleh raja-raja lainnya. Nama semua raja tersebut telah termaktub dalam naskah Babat Pajajaran, Carita Waruga Guru, dan Carita Parahyangan. Masing-masing naskah tersebut punya urutan nama raja-raja yang berbeda. 2. Kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran memiliki kehidupan sosial yang terorganisir dengan baik. Raja adalah pemimpin tertinggi di kerajaan ini dan memegang kekuasaan mutlak. Di bawahnya, terdapat bangsawan yang memiliki status sosial yang tinggi. Bangsawan memiliki hak istimewa dan kekuatan politik yang besar. Di bawah bangsawan, terdapat golongan pedagang dan petani. Pedagang memiliki peran penting dalam kerajaan Pajajaran karena mereka bertanggung jawab untuk memperluas jaringan perdagangan kerajaan. Sementara itu, petani bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan kerajaan. 3. Kehidupan budaya Kerajaan Pajajaran. Kehidupan masyarakat kerajaan Sunda adalah peladang sehingga sering berpindah-pindah. Oleh karena itu, kerajaan Sunda tidak banyak meninggalkan bangunan yang permanen, seperti keraton, candi, dan prasasti. Candi yang paling dikenal dari kerajaan Sunda adalah Candi Kangkuang yang berada di Lales, Garut, Jawa Barat. Hasil budaya masyarakat kerajaan Sunda yang lain berupa karya sastra, baik tertulis maupun lisan. Bentuk sastra tertulis misalnya kitab Carita Parahyangan. Bentuk sastra lisan berupa pantun seperti Haturwangi dan Siliwangi. 4. Kehidupan ekonomi Kerajaan Pajajaran. Pada umumnya masyarakat kerajaan Pajajaran hidup dari pertanian, terutama perladangan. Di samping itu, Pajajaran juga mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cijeda, Tanggara, Sunda Kelapa Jakarta, dan Cimanuk Pamanukan. Kehidupan masyarakat kerajaan Pajajaran bersumber dari kegiatan pertanian dan perdagangan. Masyarakat yang tinggal di pedalaman hidup dari kegiatan pertanian, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pantai hidup dari hasil perdagangan. Mereka sudah melakukan hubungan dagang tidak saja antar daerah, tetapi juga dengan luar negeri, yaitu dengan para pedagang yang berasal dari Asia Tenggara dan India Kambai. Mereka telah mengenal mata uang sebagai alat pembayaran, yaitu mata uang Cina. 5. Kehidupan politik Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan seorang raja sebagai pemimpin tertinggi. Di bawah raja terdapat bangsawan, pejabat kerajaan, dan petinggi desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan politik, administrasi pemerintahan, dan penegakan hukum. 6. Pendidikan Kerajaan Pajajaran. Kata undang tapa dalam bahasa Sunda adalah kegiatan yang mulia sebab bersangkutan dengan pendidikan, tempat menuntut ilmu pada masa sistem kerajaan. Disebut Mandala, bukti bahwa Mandala merupakan lembaga formal pendidikan di masa kerajaan, tercatat dalam literatur dengan kata lain, jadi kabuyutan adalah skriptorium, tempat menulis. Banyak daerah yang skriptoriumnya sudah tidak ada. Tapi di tengah masyarakat Sunda masih ada wujud aslinya. Tentang konsep pendidikan yang diterapkan pada masa lalu itu, undang menjelaskan. Ditempuh dalam 3 tahapan, hal itu tercermin pula pada bangunan-bangunan. Di Kabuyutan Ciburui, semua tahapan pendidikan berlangsung dalam bangunan yang berfungsi sebagai mandala itu pada leman. Di dalamnya ada beberapa ruangan yang sangat berkaitan dengan sistem pendidikan pada masa itu. Tingkat pertama atau ruang pertama disebut catrik atau sastrim, tingkat kedua disebut ajar, dan tingkat ketiga disebut resi. Beberapa pelajar menyebutkan para pelajar di tingkat biasanya bimbing resi guru atau hakawi. 7. 3 Raja Kerajaan Pajajaran. 1. Sri Baduga Maharaja. Prabu Dewataprana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi berkuasa selama 39 tahun, yaitu antara tahun 1482 hingga tahun 1521. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan pesat. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat, tetapi angkatan lautnya terbilang lemah. 2. Surawisesa. Surawisesa adalah keturunan Prabu Siliwangi dari Mayang Sunda yang dalam carita Parahyangan disebut sebagai perwira perkasa dan pemberani. Selama 14 tahun memerintah, Surawisesa melakukan 15 kali pertempuran. Menurut berita Portugis, Surawisesa pernah memimpin utusan ke Malaka untuk meminta bantuan Portugis. Dalam kunjungannya, disepakati persetujuan antara Pajajaran dan Portugis mengenai perdagangan dan keamanan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman pasukan kerajaan Demak. Namun, sebelum Portugis mendirikan bentengnya di Sunda Kelapa, pelabuhan tersebut telah direbut Demak pada tahun 1527. Peristiwa ini yang menyebabkan terputusnya hubungan antara Pajajaran dan Portugis sehingga melemahkan pertahanan Pajajaran. 3. Teraga Mulia. Sejak pemerintahan Ratu Nilakendra, Kerajaan Pajajaran mulai mengalami kemunduran. Raja Mulia kemudian menjadi raja terakhir yang berkedudukan Pandeglang. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajajaran diserang oleh Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana. Singgasana raja dari Pakuan ke Surasowan dibanten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. 8. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. 1. Serat Babat Pajajaran merupakan naskah kuno yang menceritakan silsilah raja di Kerajaan Pajajaran.
serta cikal bakal akhirnya kerajaan tersebut. Naskah ini juga berisi kearifan dan keseharian masyarakat Sunda pada masa lampau. 2. Carita Parahyangan. Naskah yang dibuat pada akhir abad ke-16 ini menceritakan sejarah Sunda, mulai dari zaman Kerajaan Galuh sampai runtuhnya Kerajaan Pajajaran oleh Kesultanan Banten. Naskah ini juga memuat berbagai nama tempat, baik yang berada dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran maupun daerah lainnya. Di Pulau Jawa sebagian nama daerah itu masih ada sampai sekarang. 3. Carita Waruga Guru. Naskah ini dibuat pada akhir abad ke-16 atau sekitar awal abad ke-18. Naskah ini sendiri ditulis di atas kertas, daluang, dan memakai bahasa Sunda kuno. Di antara dua naskah sebelumnya, naskah ini dianggap sebagai naskah kuno, termuda, dan termasuk naskah periode transisi yang memiliki nuansa Islami. Isi naskah Carita Waruga Guru berkisar tentang silsilah raja-raja di kerajaan Pajajaran yang dirunut dari Nabi Adam. 4. Prasasti Batu Tulis. Peninggalan kerajaan Pajajaran ini terletak di Jalan Batu Tulis No. 54, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini dibuat pada tahun 1533 Masehi oleh Raja Surawisesa yang merupakan anak Seibaduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Prasasti ini memuat tulisan Sunda kuno yang berisi kekaguman Surawisesa kepada ayahnya,